Halo semuanya, balik lagi barengan sama gua Haidar Hamim tentunya di channel yang biasa aja ini. Dan kali ini kita bakalan basa-basi lagi, dimana gua bakal mengomentari tragedi lagi, peristiwa-peristiwa atau fenomena-fenomena yang unik gitu ya, atau mungkin berita-berita yang lagi viral gitu di sosial media tuh apa. Tapi kalau berita kayaknya enggak sih, gue lebih kayak apa ya, bisa dibilang mau mengomentari sesuatu yang mungkin unik gitu ya, atau mungkin jarang sekali terjadi nih cuy di dunia ini pastinya ya. Menurut dari sudut pandang gue pribadi, pastinya dari perspektif gue. Kalau misalkan ada yang salah-salah ya memang saya bukan praktisi ya. Jadi sangat jauh dari kebenaran, oke? Tapi sebelum gue mulai basa-basinya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe pastinya channel ini. Weibo, kalau misalkan lo pengen mengenal gue lebih dekat, lo bisa follow Instagram gue. Sudah ada linknya di kolom description di bawah. Kalau misalkan lo pengen kepo lagi sama gue, lo bisa yang namanya follow akun TikTok saya, Weibo juga. Oke? Kalau gitu langsung saja kita mulai basa-basinya. Ini gue baca dari Vice, dari Instagram Vice. Ada taman bermain yang semua wahananya menampilkan siksaan neraka. Gue sih nggak ngerti ya sama yang punya taman bermain ini ya. Tapi kita coba baca dulu ya. Jadi saat itu tahun 2002 dan aku baru 5 tahun. Ayah ibu berjanji akan mengajakku jalan-jalan ke taman hiburan. Wah, pasti ekspektasinya udah kayak main di main kora-kora kayak gitu kan, main ontang-anting gitu. Kita lanjut lagi nih. Aku membayangkan dunia fantasi mirip Disneyland katanya, yang dipenuhi musik riang gembira dan karakter buku dongeng katanya. Aduh. Namun setibanya di sana aku disambut patung menyeramkan yang lidahnya terjulur panjang. Katanya kalau aku sering berbuat buruk selama hidup, aku akan disiksa seperti yang digambarkan patung-patung ini di akhirat nanti. Ya ampun. Gue sampai sekarang sih nggak ngerti ya, maksudnya kenapa ada orang mau bikin taman bermain yang semua wahananya itu menampilkan siksaan neraka gitu ya. Terus ini kita lanjut lagi nih. Ini pertama kalinya aku berkunjung ke 10 Courts of Hell atau 10 pengadilan neraka. Terowongan gelap nan dingin yang menampilkan segala penyiksaan yang dihadapi orang-orang berdosa. Waduh, diorama menakutkan yang berada di Haw Par Villa Singapura ini terinspirasi dari interpretasi Tao dan Buddha akan neraka nih cuy. Penggambaran penghuni neraka yang senantiasa dipukuli, dicincang, dan dibakar hingga hangus, memberikan buruk bagi anak-anak generasi 70-an dan juga 80-an di Singapura nih. Mereka kemudian mengajak anak-anaknya untuk merasakan ketakutan serupa sekaligus memberi pelajaran moral. Ya ampun, gue sih gak ngerti ya. Kalau kita lihat dari gambar-gambarnya emang kacau banget cuy. Jadi banyak banget manekin-manekin di sini, patung-patung yang ya lidahnya dipotong, terus buset badannya dibacok. Terus apalagi nih, ada yang disetrika, ada yang ditusuk-tusuk. Wah, ini kacau banget sih. Terus ada yang buset deh, ini kepalanya digencet apa diapain nih, sama kepiting gitu. Wah, ngeri juga nih ya. Dan ini ada di Singapura, tepatnya di Haw Par Villa ya. Gini, gue sih menurut gue pribadi ya, gue pertama gak ngerti motivasinya apa si pembuat ini gitu ya, alasannya. Tapi katanya sih biar memberikan mimpi buruk bagi anak-anak. Ini menurut gue cocok banget buat lo pada yang mungkin punya anak yang susah buat sholat ya. Disuruh sholat susah gitu. Ini kayaknya menurut gue pribadi sih tempat yang cocok ya. Kalau misalkan lo punya anak lo susah gitu disuruh sembayang gitu ya, ini lo ajak aja nih ke 10 Courts of Hell ini nih. Gue yakin kayaknya sih dia langsung rajin sholat pastinya ya. Dan ini juga pastinya bisa membuat apa ya, kalau menurut gue pribadi, apalagi kalau anak kecil diajak ke sini gitu ya, bisa membuat trauma anak kecil sih. Jadi dia takut pastinya ke depannya tuh ketika dia udah bertumbuh gitu kan. Ketika dia melihat ada orang ditusuk-tusuk ya kan, orang lehernya dipotong, waduh ngeri sih.
Udah gitu juga orang tuanya, gue juga bingung sih kalau jadi orang tuanya gitu ngejelasinnya tuh gimana gitu. Pasti kan si anak bakalan bertanya ya, "Pah, itu kok orang lehernya dipotong?" Iya, itu kalau seandainya orang suka berbohong, nanti di neraka nanti lidahnya dipotong. Kamu mau? Enggak apa enggak, asli gue yakin. Ini sebenarnya menurut gue ada gunanya juga nih taman wisata ini ya. Karena ini bisa membuat anak-anak itu bisa menjadi baik cuy. Jadi ketika misalkan ada anak yang suka berbohong gitu ya, sama orang tuanya mungkin atau mungkin sama temennya, ketika diajak ke sini terus dia melihat ada sebuah patung yang lehernya dipotong lagi, lidahnya dipotong, itu dia pasti langsung tobat cuy. Beneran langsung tobat. Menurut gua gampang banget. Kalau seandainya lu pengen mendidik anak lu untuk menjadi lebih baik ya, tinggal lu ajak aja ke ke 10 Courts of Hell nih. Di sini pasti dia bakalan langsung berpikir ya, waduh, ternyata kehidupan setelah kehidupan setelah kematian tuh seseram ini gitu ya. Cuman ini pastinya kalau menurut gue pribadi sih tidak direkomendasikan kalau lu pengen nyenengin anak lu gitu ya. Jangan pas dia ulang tahun lah diajakin ke sini cuy, kasihan. Lebih baik lu ajakin aja dia ke pasar malam atau kemana gitu ya, yang hal-hal yang memang menarik gitu. Jangan kesini sih. Ini gue ngeliat dari gambar-gambarnya aja sih udah parah banget sih. Leher dipotong, gila, leher terus lidahnya jadi panjang, gokil sih. Ya ampun, sangat tidak anak-anak sekali men, gokil sih. Aduh, penggambaran penghuni neraka lu bayangin aja. Anak kecil ditampilin siksaan neraka gitu ya. Siapa coba anak kecil yang tidak akan bertobat gitu. Cuman gue yakin banget ke depannya pasti kalau misalkan lu punya anak, ini sekali lagi gue kasih tahu sama lu ya, lu ajakin ke Singapura ya, terus lu ajak ke 10 Courts of Hell, dia bakal melihat semua wahana-wahana yang menampilkan siksaan neraka cuy. Percaya sama gue, anak lu pasti langsung rajin sembayang ya. Gue sih nggak ngerti ya sebenarnya ya kenapa harus dibikin wahana-wahana kayak gini. Cuman menurut gue sih ada benernya juga ya. Biar anak-anak yang suka ngambil duit SPP orang tuanya, lu tau gak sih? Ketika diajak ke sini gitu kan, wah anjir, dia bakalan tahu tuh ajab apa tuh yang bakal menimpa dia gitu kan. Oke lah kalau begitu kita next lagi ke artikel selanjutnya ya. Ini masih dari Vice dan ini unik banget cuy. Jadi ada baju prewedding di Yogyakarta. Ini tuh bahannya itu dari terpal tahan hujan. Lu bayangin cuy. Baju prewedding bahannya itu dari terpal tahan hujan. Kan lu tahu ya, terpal itu kan panas ya cuy. Dan ini buat wedding gitu. Yang namanya orang wedding itu kan biasanya, oh enggak ding, ini enggak buat wedding sih. Ini baru cuma buat pre-weddingnya doang. Cuman maksud gua, kenapa dia bisa terpikir dari terpal tahan hujan gitu ya? Apakah dia memang pengen membuat suatu apa ya, bisa dibilang dia suka ke pecel lele mungkin gitu kan. Terus dia lagi makan pecel lele, tiba-tiba ngelihat kayak, sayang, kayaknya boleh juga deh kalau kita pre-wedding menghemat biaya gitu. Kita pre-weddingnya nanti pakai jas, tapi jasnya dari terpal hujan. Lu bayangin aja tuh. Mungkin bisa jadi ini alasan untuk menghemat biaya ya. Tapi mungkin juga untuk biar ya mungkin pada saat itu lagi musim hujan gitu ya. Biar kan nggak mungkin kan kalau misalkan lo foto pre-wedding lo pakai jas hujan gitu kan. Makanya dia langsung aja pakai terpal tahan hujan gitu. Biar tahan dari hujan-hujan gitu ya. Ada aja ya. Dan ini terjadi di daerah istimewa Yogyakarta. Ini unik banget sih menurut gue. Dan ini bajunya warnanya biru gitu kan. Ini ada sepasang kekasih di sini pakai terpal gitu ya. Mungkin besok-besok orang bakalan bikin baju pre-wedding tuh dari ini kali ya, dari karung segitiga biru. Kalau enggak apa tuh namanya tuh, yang satu lagi tuh anjing gue lupa lagi. Ya pokoknya itulah segitiga biru ya. Kalau enggak pakai karung goni, kalau enggak mungkin bisa pakai rompi anti peluru mungkin. Udah kayak orang yang mau ini ya, main paintball ya. Oke lah kalau gitu kita next aja lagi ke artikel selanjutnya ya. Nah ini ada sesuatu yang unik cuy di Filipina.
Dimana kalau orang yang gengges saat karaokean ini bisa dilaporkan ke aparat nih. Jadi ini dilansir sama Vice IND. Di Filipina orang bisa karaokean di mana aja. Mau di mall, di restoran, atau bahkan saat lagi nongkrong bareng tetangga di depan rumah. Pesta karaoke ini bisa berlangsung semalam suntuk. Lu bayangin, udah kayak nonton wayang ya. Namun aktivitas ini lama-lama dianggap mengganggu kenyamanan sehingga beberapa provinsi menetapkan peraturan yang melarang karaoke pada waktu tertentu. Bahkan ada yang sampai menyediakan nomor darurat untuk melaporkan tetangganya yang membuat kegaduhan nih cuy. Nah terus pada 14 September 2020, gue bacain dulu nih. Jadi Gubernur Provinsi Cavite John Vic Remulia ini memperingatkan warganya yang suka nyanyi keras-keras melalui postingan Facebook. Jadi karaoke itu kan adalah hobi orang-orang yang tidak ada kerjaan di malam hari katanya. Ya ampun, bunyi postingan gubernur ini dalam bahasa Filipina. Sekarang Anda bisa dianggap melanggar jam malam karena karaokean meski kondisinya sedang di dalam rumah. Waduh. Ini buat Anda nih, ini sebenarnya kalau menurut gue sangat amat bisa diterapkan di Indonesia ya. Cuman gue yakin sih kayaknya kalau di Manado agak susah. Karena setahu gue kalau di Manado tuh kayaknya banyak culture-nya tuh pesta-pesta gitu ya kalau di Manado tuh. Jadi kayaknya kalau ini diterapkan di Manado sih agak sulit ya kalau menurut gue ya. Cuman kalau di daerah Jawa sih ini bisa banget sih. Lu tahu gak sih kalau misalkan lu malam-malam gitu masih ada orang yang menyelenggarakan kondangan, terus dia karaokean gitu kan. Itu kan mengganggu sekali ya. Apalagi kalau misalkan itu terjadi di komplek gitu ya. Ada tetangga lu nikahan, terus acaranya itu sampai malam. Ya memang gak salah sih, cuman takutnya ya kan tidak semua orang itu sehat ya gak sih. Takutnya ada yang lagi sakit atau apa gitu kan. Itu kan kasihan cuy. Apalagi kalau misalkan ada tetangga lu yang sakit gigi, terus lu karaokean malam-malam. Waduh, menurut gua sih ini adalah kebijakan yang tepat ya untuk yang namanya diterapkan di Indonesia gitu. Karena banyak banget cuy di Indonesia tuh yang menurut gua kalau malam-malam tuh mungkin di rumahnya karaokean barengan sama temen-temennya. Apalagi kalau zaman sekarang gitu ya. Sekarang kan lagi ngetren banget yang namanya karaoke itu. Tapi kan biasanya kan di bar-bar gitu kan. Nah kalau misalkan ada temen lo yang tiba-tiba rumahnya kosong, terus dia lagi ulang tahun, ngajak temen-temennya, sini lo party lo ke rumah gue yuk, ayo bla 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 segala macam, kita karaokean yuk. Pesan minuman bla 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 segala macam sampai akhirnya mengganggu tetangga, itu kan kasihan juga ya. Masa iya sih gara-gara karaokean tetangga lu sampai pindah, kan itu sangat ironis sekali gitu ya. Dan ini mungkin juga berguna banget untuk di daerah-daerah yang mungkin bisa dibilang kayak di perkampungan mungkin banyak gitu ya. Kayak karaokean dangdut gitu ya kan. Karena menurut gue tidak semua orang itu kayaknya suka dangdut ya. Jadi kayak bisa dibilang ya takutnya sih mengganggu gitu ya. Tapi kalau di kampung sih kayaknya santai-santai aja ya kalau ada dangdutan gitu. Karena di Jawa Tengah pun juga kayak penyelenggaraan wayang gitu banyak juga gitu. Cuman kalau menurut gue pribadi sih peraturan kayak gini tidak berlaku kalau di Manado ya. Karena orang-orang Manado tuh setahu gue suka banget yang namanya party gitu. Asik. Cuman ini balik lagi ya ke masing-masing wilayah gitu ya. Kalau di komplek gue ada yang malam-malam jam 11 malam karaokean. Ya kalau gue sih cukup tahu aja lah ya. Tapi bingung juga sih men. Kalau misalkan kita tinggal di komplek itu, kompleknya tidak terlalu mewah, tidak seperti Pondok Indah gitu. Terus tiba-tiba ada tetangga lu yang karaokean malam-malam, jam 11 malam gitu masih karaokean. Hari Minggu lagi, besoknya Senin lagi orang-orang pada kerja. Nah itu gue bingung tuh negornya gimana. Kalau gue pribadi sih gue bukan tipikal orang yang bisa belak-belakan negor tetangga gue ya. Karena menurut gue tetangga tuh kayak kayak keluarga yang kita nggak kenal tapi sebenarnya itu deket banget sama kita cuy. Jadi kalau ada apa-apa ya kita pasti kan minta tolongnya ke tetangga gitu kan. Jadi kalau misalkan ditegor, wah pak tolonglah jangan karaokean malam-malam gitu, itu kan bisa membuat hubungan kita sama tetangga itu jadi clash gitu kan.
Ya makanya agak sulit sih kalau menurut gue sih. Kalau gue pribadi sih menanggapi kayak gini sih, gue sih mendukung aja ya. Cuman kalau seandainya kita hidup bertetangga udah guyup gitu, perumahan gue kebetulan tetangganya nih, kehidupan bertetangganya guyup banget gitu ya. Dan kalau misalkan ada yang karaokean gitu, misalnya tetangga gue sampai jam 11 malam, ya udahlah diemin aja. Ntar juga capek sendiri ya, suaranya habis sendiri gitu ya. Cuman kalau gue sih tipikal orang yang nggak bisa sih gue negor-negor orang kayak gitu. Ya tapi nggak tahu kalau lu sih ya. Kalau lu mungkin lebih barbar gitu ya. Ya udahlah, mungkin segitu aja basa-basi kali ini ya. Kita mau komentari sesuatu hal yang memang terjadi, yang unik-unik gitu. Bisa dibilang ya menarik ya untuk dibahas. Dan mungkin kalau seandainya lu punya semacam artikel-artikel yang unik-unik pengen gue bahas atau gue reaction, lu bisa langsung aja kirimin ke Instagram gue ya, Haidarham. Udah ada gue taruh linknya di description video YouTube gue. Oke? Lo langsung aja kirimin ke situ. Oke? Nanti bakalan gue reaction pastinya ya. So kalau gitu mungkin segini aja dulu ya basa-basi kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pastinya YouTube channel gue Weibor. Dan jangan lupa juga untuk follow akun TikTok gue Weibor juga. Dan kalau misalkan lo pengen mengenal gue lebih dekat, lo bisa follow yang namanya akun Instagram saya, sudah ada linknya di kolom description di bawah. Oke? Kalau gitu gue Haidarham pamit dan sampai jumpa di video basa-basi selanjutnya. Bye bye.